Selamat datang di pertemuan ke-9. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan dan permasalahan ekowisata di Indonesia. Pembahasan ini menyangkut tentang landasan kebijakan ekowisata. Yang menjadi landasan kebijakan ekowisata yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Keempat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1998 tentang pengusahaan pariwisata alam di zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Kedelapan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446 Tahun 1996 tentang tata cara permohonan, pemberian, dan pencabutan izin pengusaha pariwisata alam. Kesembilan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 451 Tahun 1994 tentang sarana prasarana pengusahaan pariwisata alam. Yang ke-10, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 441 Tahun 1990 tentang pengenaan iuran pungutan usaha di hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata laut. Ke-11, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 878 Tahun 1992 tentang tarif pungutan masuk di hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata laut. Yang ke-12, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447 Tahun 1996 tentang pembinaan dan pengawasan pengusahaan pariwisata alam. Yang ke-13, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. Dalam pelaksanaan ekowisata, maka ada pemilihan lokasi kegiatan ekowisata. Di sini ada 7 cara dalam pemilihan lokasi kegiatan. Yang pertama adalah memiliki atraksi wisata yang spesial atau khusus dengan ikon konservasi. Yang kedua, mempunyai informasi wisata yang jelas dan akurat. 3, dapat melakukan kegiatan wisata alam selama berada di lokasi. Keempat, memiliki transportasi dan infrastruktur jalan yang nyaman bagi wisatawan. Kelima, mempunyai guide yang berpengetahuan dan berpengalaman tentang ekowisata. Keenam adalah adanya makanan tradisional yang mempunyai cita rasa yang tinggi. Yang terakhir adalah adanya souvenir lokal yang bisa dijadikan sebagai cenderamata. Kemudian selanjutnya, di dalam perkembangan industri wisata ada beberapa permasalahan. Nah, permasalahan ekowisata Indonesia yaitu yang pertama, belum adanya konsep dan pemahaman yang sama tentang ekowisata oleh para stakeholder yang terlibat. Kedua, ekowisata masih sering dijadikan slogan-slogan dan alat-alat promosi. Ketiga, pengembangan ekowisata oleh pemerintah masih lemah. Keempat, kebijakan yang mengatur dan mendukung saling tumpang tindih sehingga mempengaruhi implementasi di lapangan. Kelima, terbatasnya akses informasi seperti jaringan pasar dan infrastruktur yang diperlukan dalam pengelolaan ekowisata. Keenam, terbatasnya peran serta masyarakat lokal dan stakeholder dalam pengembangan ekowisata. Ketujuh, meningkatnya degradasi sumber daya alam yang tidak terkontrol atau terkendali. Kemudian 8, pemandu memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan aspek-aspek pendidikan lingkungan dalam kegiatan ekowisata. Ke-9 adalah pembangunan yang tidak terkontrol
pada destinasi wisata karena pertumbuhan jumlah pengunjung membuat implementasi ekowisata menjadi sangat sulit. Permasalahan ekowisata Indonesia lebih disebabkan oleh masalah pengembangan potensi yang dimiliki. Nah, di sini ada 4 aspek yang harus diperhatikan di dalam pengembangan potensi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah peraturan yang jelas tentang penggunaan taman nasional atau wilayah konservasi sebagai kawasan pariwisata. Di sini perlu ketegasan kebijakan pemerintah. Kemudian kedua adalah kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Di sini perlu dilakukan edukasi. Kemudian ketiga adalah dukungan dari lembaga terkait. Nah, di sini perlu kerjasama dari lembaga terkait menyangkut potensi dan pengembangan ekowisata. Kemudian keempat, motivasi dan sikap masyarakat setempat. Nah, di sini perlu masyarakat membuka diri dan bersosialisasi dengan wisatawan dan bersikap lebih ramah. Terakhir, ada tes formatif. Nanti tes formatif ini akan dikerjakan oleh para mahasiswa. Terima kasih.